Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari tim 4 Informatika Angkatan 23 akan membagikan tutorial mengenai cara membuat repositori di dalam GitHub dan juga Git. Saya bersama tim, saya sendiri Randy Ilyasa dengan NIM akhir 75. Yang kedua ada Yolanda Rosiana Simbolon dengan NIM akhir 30. Dan yang ketiga ada Muhammad Davi Maulana dengan NIM akhir 80. Dan yang keempat ada Yolanda Wulandari dengan NIM akhir 53. Dan yang kelima ada Azriler Lintang dengan NIM akhir 87. Kita menggunakan Git, pertama kita download dulu Gitnya terlebih dahulu. Teman-teman buka web browsernya, kemudian klik aja atau cari Git. Nah, ini yang website git scm.com, klik aja, ini adalah tempat website untuk mendownload Gitnya. Nah, kemudian klik aja yang download for Windows. Nah, ini sudah disesuaikan dengan operasi sistem dari laptop atau PC kita. Nah, ini tampilannya untuk download, klik aja yang klik here to download. Ini merupakan versi terbaru dari Gitnya ya. Nah, kita tunggu sampai selesai download, kemudian buka aja file Gitnya. Nanti akan diarahkan ke tampilan installing Git. Nah, ini tampilannya next aja. Ini tempat buat naruh file Gitnya, next. Kalau teman-teman mau taruh di desktop, bisa pilih on the desktop, next. Kemudian nama aplikasinya, biarin aja Git. Nah, ini pilih text editor, pilihan kalian untuk coding nanti. Saya pilih Visual Studio Code, tapi kalau default dari Gitnya pakai Vim. Next, langsung. Nah, ini yang baru dari Git. Sekarang kalau dulu tuh pakainya master buat branch atau cabang utamanya. Sekarang kita bisa namain bebas, kayak main atau trunk atau development. Nah, tapi saya pilih main aja, sama kayak yang di GitHub-nya nanti. Nah, ini next aja, biarin aja dia di default. Next terus, next. 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 Lagi next aja, next. Nah, untuk yang ini teman-teman bisa pilih salah satu duanya, tapi saya pilih duanya. Nah, langsung kita klik aja install. Kita tunggu sampai installingnya selesai. Nanti akan ada tampilan dari Git Bash-nya yang akan kita pakai untuk membuat repositori di Git-nya. Sebenarnya ada Git GUI-nya, cuma kita di sini tutorialnya memakai Git Bash. Nah, udah selesai. Klik aja yang launch Git Bash. Karena kita nanti pakai Git Bash-nya. Ini view release note-nya boleh diklik, bebas teman-teman. Kemudian klik finish. Nah, ini release note-nya boleh dibaca, silakan. Kita langsung aja pakai ke Git Bash-nya. Nah, ini tampilan Git Bash-nya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa atur di option untuk gedein teksnya ya, terlalu kecil. Atau bisa kayak ganti background dari Git-nya, Git Bash-nya. Misalnya mau warna lain, hijau atau biru, bebas. Nah, buat gedein teksnya di teks bagian select. Nah, itu boleh pilih font style-nya atau size-nya mau diubah ukurannya berapa. Kemudian di apply, oke. Klik oke. Kemudian di save. Nah, ini tampilan Git Bash-nya seperti ini. Kita coba klik dulu Git. Enter. Nah, ini seperti ini tampilan dari dikasih tahu komennya. Komen-komen yang ada dalam Git. Coba kita buka comment prompt, terus kita klik Git minus version. Buat nyari tahu Git-nya ini kita yang di dalam PC kita itu versi keberapa. Kemudian klik Git sama yang di Git Bash tadi. Nah, udah kita tutup komen prompt-nya. Sekarang kita pakai Git Bash-nya. Nah, ini buat membersihinnya kita bisa ketik clear buat membersihkan tampilan dari Git Bash-nya. Kita install Git-nya dan Git Bash-nya sudah siap, kita bisa menuliskan komen atau perintah pada Git Bash-nya. Nah, komen-komen yang akan kita coba pada video ini ada git init, itu untuk menginisialisasi file yang akan kita jadikan repositori di Git komputer kita. Kemudian git add file, untuk menambahkan file ke staging area. Kemudian git status, untuk mengetahui status dari repo Git kita, apakah ada file baru, file yang hilang, atau file yang baru saja kita edit.
Kemudian git commit. Ini untuk melakukan commit, sama seperti yang di GitHub. Cuma kalau yang di GitHub kan kita tinggal klik-klik, tapi kalau ini pakai git bash, nanti ada komennya, yaitu git commit. Nah, kemudian yang terakhir adalah git config. Ini untuk memasukkan konfigurasi ke dalam git. Nah, setelah kita buat repo nanti, di dalam komputer kita atau gitnya akan mengenali 3 area. Yang pertama itu disebutnya working tree. Nah, folder tempat kita bekerja, dan isi folder-foldernya itu file-file yang sudah kita kerjakan. Yang kedua itu staging area. Staging area itu seperti kita ngasih tahu git. Kalau kita melakukan perubahan, entah itu buat file baru, edit file, atau menghapus file yang ada di repository. Jadi file-file yang kayak file baru, file hilang, atau file yang baru saja diedit itu tuh masukin nanti ke staging area. Nah, yang ketiga itu history. Nah, jadi apakah kita akan melakukan commit pada file-file yang ada di staging area itu nanti masuknya ke history. Langsung aja kita coba membuat repository pada gitnya. Nah, saat kita membuka git bash, otomatis saat ini direktori yang aktifnya itu di sini yang C user aser atau user komputer kalian ya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, kalian bisa ketik pwd. Pwd itu artinya present working directory. Nah, kalau kalian mau ngelihat isi dari file dalam direktori saat ini, ketik aja ls. Nah, ini kelihatan file-file yang ada di dalam direktori saat ini. Nah, kita kan mau buat repository, jadi kita buat dulu filenya ya. Kalian buka aja Windows Explorer, dan kemudian bikin folder baru. Nah, biar lebih mudah kita bikinnya di desktop saja. Bikin folder baru, kita namai foldernya test repo git misalnya. Nah, kita udah bikinnya folder barunya. Sekarang kita mau inisialisasi test repo git ini sebagai repository di git. Nah, sekarang kita clear dulu. Kemudian kita ketik cd spasi OneDrive. Nah, soalnya tadi kita menyimpan filenya ada di desktop dan desktopnya ada di dalam OneDrive. Cd inilah change directory. Dia untuk mengubah file direktorinya. Nah, kita ketik ls, kita lihat desktopnya ada dalam OneDrive. Ketik lagi cd spasi desktop untuk mengubah direktorinya ke desktop. Nah, kemudian kita ketik ls. Nah, bisa dilihat test repo git, file yang tadi kita buat itu ada di dalam desktop. Nah, kita masuk ke direktori ini dengan ketik lagi cd spasi nama filenya tadi test repo git. Enter. Nah, sekarang kita ada dalam direktori ini ya, test repo gitnya. Ada cara yang lebih mudah untuk bisa memasuki direktori filenya. Kalau kalian pakai Windows, kita tinggal buka lagi nih. Tadi keluarin dulu git bash-nya, buka lagi git bash-nya. Nah, kita masuk ke yang web explorer. Kita tarik aja sebenarnya filenya itu ke dalam git bash-nya. Seperti ini. Nah, nanti ini akan langsung menuju ke direktori file si test repo git-nya. Kalau saya salah, ini harusnya kita ketik dulu cd. Nah, baru kita tarik tuh filenya ke dalam git bash-nya. Nah, enter. Lihat, kita langsung masuk ke dalam file test repo git-nya, direktori file repo git. Nah, folder ini tuh masih folder biasa ya, folder test repo git-nya. Nah, sekarang kita mau menjadikan folder test repo git-nya ini sebagai repository dari git. Kita ketik aja git spasi init, kemudian enter. Nah, ada tulisan initialize empty git repository. Nah, ini artinya file test repo git ini sudah menjadi sebuah repository dari cabang utama, main. Sama seperti di GitHub ya, nama cabang utamanya adalah main. Nah, kalau kita lihat dalam folder yang di Windows Explorer-nya, kita lihat nggak ada apa-apa, nggak ada folder apa-apa. Tapi kalau coba kita view hidden file-nya, nah di sini ada file git, folder git. Nah, folder git ini adalah folder yang akan menyimpan semua perubahan dari repositorinya. Sekarang kita akan membuka kode editor Visual Studio Code. Kemudian kita buka file yang tadi kita buat, yang sudah menjadi repository. Nah, kita buka foldernya. Nah, kita akan mencoba membuat file di dalam folder repository ini. Kita buat nama filenya coba git. Saya membuat dalam bahasa pemrograman C++. Nah, ini membuat program sederhana saja yang menampilkan kalimat mencoba repository pada git. Nah, ini kita ketik dulu namespace.
std. Jangan lupa titik koma. Oke, nah cout. Saya akan hanya mengetik coba membuat repositori pada Git. Oke, titik koma. Kita save. Nah, kembali ke Git Bash. Nah, kita coba dulu titik ls. Nah, sudah dilihat bahwa ada file yang namanya coba git.cpp. Nah, ini file yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita ketik git spasi status. Ini mau melihat status dari file repository kita. Nah, bisa dilihat di sini on branch main. Kita sedang dalam cabang utama, belum ada commit. Nah, dan ada untracked files. Nah, nama filenya coba git.cpp yang tadi kita buat. Nah, sekarang gimana kalau kita mau memasukkan file ini ke dalam repository kita atau menyimpan ke repository kita? Kita tinggal git add. Nah, git add kemudian ketik nama file yang tadi kita buat. Coba git.cpp. Enter. Nah, nggak ada apa-apa, tapi ini filenya tadi sudah dimasukkan ke dalam folder repository yang tadi. Nah, sekarang coba kita git spasi status, kita lihat on branch main no commit yet, tapi lihat ada tulisan new file. Coba git.cpp. Nah, ini filenya berarti sudah di-add ke dalam folder repositorinya. Nah, yang ada tulisan seperti on branch main no commit yet, itu tuh disebutnya sebagai staging area yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Setelah kita menambahkan file tadi ke dalam repositori kita, sekarang kita akan melakukan commit. Nah, tinggal ketik aja git spasi commit. Kalau kita enter saja sebenarnya bisa, tapi kan ada tulisan seperti ini, author identity unknown. Nah, jadi kita harus konfigurasi dulu siapa kita ke dalam gitnya. Sama seperti di akun GitHub, kita harus memasukkan akun email, segala macam username, itu untuk mengetahui siapa yang membuat repositori ini. Nah, sekarang kita tinggal ketik git spasi config untuk konfigurasi di dalam git ini. Minus global user titik name. Nah, ini kita tulis nama kita. Jadi untuk mengkonfigurasi siapa kita seperti akun email kita, nama kita. Oke, enter. Nanti tidak akan terjadi apa-apa sama, tapi itu sudah terkonfigurasi bahwa itu adalah kita gitu. Sekarang kita ketik lagi git config global username. Oh, maaf, saya salah mengetiknya, seharusnya itu nama malah email. Oke, kita konfigurasikan lagi saja dengan mengetik nama, harus benar. Enter. Oke, tampilannya masih sama, tidak terjadi apa-apa. Sekarang kita konfigurasikan emailnya. Nah, tadi saya salah ya, seharusnya nama dulu malah email. Oke, global user titik email. Tanda kutip jangan lupa. Nah, email kita. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan username dan user email, sekarang kita bisa melakukan commit. Kita bisa mengetik seperti tadi git spasi commit. Kemudian ditambah lagi dengan minus m. Nah, ini sama seperti yang di GitHub, akan ada komen seperti kita melakukan commit apa. Nah, ini kita ketik saja, jangan lupa tanda kutip, menambah file, coba git.cpp. Nah, kita enter, lihat ada tulisan main.commit, ada string di sini, kemudian ada komen kita menambah file coba git.cpp. Sekarang kalau kita lihat di git status, oke, on branch main, oke, sekarang sudah ganti areanya working tree. Nah, ini sudah bersih, working tree clean. Artinya tidak ada file yang harus di-commit atau ditambahkan ke dalam repositorinya. Langkah awal yang perlu kalian lakukan untuk membuat repositori
di GitHub adalah membuka website GitHub terlebih dahulu. Kemudian, kalian lakukan sign in atau sign up pada halaman GitHub. Setelah masuk ke bagian home dari GitHub, kalian lihat pada bagian Start a New Repository, lalu masukkan nama dari repositori yang kalian inginkan di kotak ini. Kemudian kalian dapat memilih dua tipe repositori, yaitu public atau private. Untuk public berarti repositori yang kita buat dapat dilihat oleh orang lain, tetapi untuk private itu sebaliknya. Setelah selesai, klik tombol Create a New Repository, kemudian kita akan dibawa ke tampilan repositori yang telah kita buat. Anda dapat berkolaborasi dengan orang lain yang Anda inginkan. Caranya yaitu kalian klik Invite Collaboration, lalu kalian klik Add People, dan Anda hanya tinggal memasukkan username dari anggota yang ingin Anda tambahkan. Setelah itu, klik username orang tersebut, lalu klik Add. Nantinya, orang tersebut akan mendapatkan email bahwa dia telah diundang ke dalam sebuah project. Pilih menu code di dalam repositori. Nah, di sini Anda dapat membuat sebuah file yang berkaitan dengan project Anda. Caranya yaitu klik Creating a New File pada bagian Quick Setup. Kemudian Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Sebelum mengetik sesuatu, saya menyarankan Anda untuk membuat nama file terlebih dahulu. Di dalam file ini, Anda dapat memasukkan apa saja yang berkaitan dengan project Anda, entah itu code dan sebagainya. Anda juga dapat melihat preview file yang telah selesai Anda ketik. Anda dapat menyimpan file Anda dengan mengklik Commit Change. Setelah itu, Anda dapat menambahkan deskripsi singkat tentang file yang telah Anda buat. Setelah Anda menambahkan deskripsi singkat, klik Commit Change kembali, dan Anda telah berhasil menyimpan suatu file di dalam repositori. Anda juga dapat mengupload file di dalam komputer Anda ke dalam repositori dengan mengklik Add File, kemudian Upload File. Setelah itu, klik Choose Your File, dan pilih file yang ingin Anda tambahkan ke dalam project. Lalu klik Commit Change untuk langkah akhir mengupload file Anda. Di dalam repositori, biasanya terdapat file README. File README ini menyertakan informasi tentang project yang Anda buat. Di sini saya akan memberi contoh tentang file README yang telah dibuat. Di sini contohnya adalah file buildset C++. Tampilannya ya kurang lebih seperti ini. Pada menu code, di sini Anda dapat menjelajahi kode sumber project.
Pada bagian isu, menu ini digunakan untuk melacak, mengelola, dan berkolaborasi dalam mengatasi masalah dalam proyek. Pull request, Anda dapat membuat, mengulas, dan menggabungkan perubahan kode dari cabang lain melalui pull request di sini. Action, berisi informasi tentang GitHub Action yang memungkinkan otomatisasi dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, project, Anda dapat membuat project dan menetapkan tugas ke anggota tim untuk mengelola progres pengembangan. Wiki, jika project memiliki wiki, Anda dapat mengaksesnya di sini untuk dokumentasi project. Security, menu ini memberikan laporan keamanan, analisis dependensi, dan pemeriksaan keamanan kode. Lalu Insight, Anda dapat melihat berbagai statistik, laporan, dan analisis tentang kontribusi, aktivitas, dan penggunaan kode project. Dan terakhir setting, ini adalah tempat di mana Anda mengelola pengaturan repositori, termasuk izin akses, webhook, dan berbagai konfigurasi lainnya. Jika kalian ingin membagikan tentang repositori kalian kepada orang lain, caranya itu mudah. Kalian hanya perlu mengcopy link pada bagian kiri atau di bagian repositori kalian. Kemudian orang lain hanya perlu membukanya di Google ataupun di browser. Setelah orang tersebut membuka linknya, maka akan ditampilkan repositori yang kalian bagikan. Cara membuat cabang, yaitu Anda klik main dan masukkan nama yang Anda inginkan. Kemudian klik create. Nah, di sini Anda akan ditampilkan salinan dari repositori yang Anda buat. Anda dapat mengembangkan ataupun merubah suatu fitur tanpa mempengaruhi repositori utama. Klik commit ahead setelah perubahan selesai. Apabila telah ada kalimat able to merge, artinya cabang dapat diupload. Kliklah create pull request. Di sini Anda dapat menambahkan nama request dan deskripsi tentang cabang yang telah dibuat.
create pull request dan Anda telah mengajukan cabang yang telah Anda buat. Pemilik dapat melihat pemberitahuan di menu pull request. Setelah itu, pemilik repositori akan meninjau perubahan Anda sebelum menggabungkannya ke repositori utama. Pemilik juga dapat mengomentari cabang yang diajukan. Jika pemilik menerima cabang, pemilik tinggal mengklik Merge Pull Request, lalu Confirm Next. Kemudian, cabang akan digabungkan ke repositori utama. Cabang yang telah diterima juga dapat dengan mudah dihapus oleh pemilik seperti ini.